back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau menceritakan kisah nyata misteri yang aneh banget dan berbau-bau James Bond-esque. Jadi kalau kamu penasaran, then make sure to keep on watching. Tokoh utama cerita hari ini adalah seorang laki-laki yang bernama Gareth Williams. Gareth lahir pada tanggal 1 September 1978 di Anglesey, Wales. Dia memiliki masa kecil yang normal, tapi dari kecil orang tua Gareth ini sudah bisa melihat kalau mereka memiliki anak yang special. Gareth adalah anak yang sangat pintar. Di usianya yang ke-17 aja, dia sudah lulus kuliah jurusan matematika dengan honors. Setelah itu dia mengambil PhD ataupun gelar dokter jurusan matematika, tapi dia drop out setelah tahun kedua. Nah, meskipun dia adalah murid drop out, tetap aja ya si Gareth itu pintar banget. Jadi pada tahun 2001 dia langsung direkrut sama MI6 ataupun Dinas Intelijen Rahasia Inggris, dimana basically itu adalah pekerjaan rahasia ya. Kita juga nggak tahu kerjanya itu seperti apa, tapi yang jelas kamu bisa lihat bangunannya itu bagus banget ya. Dan dia bekerja di sana karena Gareth itu dikenal sebagai math genius ataupun orang yang jenius di bidang matematika, dan karena pekerjaannya juga Gareth itu dikenal sebagai laki-laki yang sangat private ya. Dia tinggal sendiri, dan selain matematika, si Gareth juga dikenal sebagai seorang pengendara sepeda. Dia sering sekali sepedaan gitu ya, di taman, di gunung, dan sebagainya. Ya guys, overall menurut aku sih Gareth itu punya segalanya ya. Dia punya pekerjaan yang bagus, dia tuh sangat pintar, dia juga hidup dengan sangat sehat. Jadi I think he has this perfect life, dan dia juga dikenal sebagai laki-laki yang baik-baik. Tapi entah bagaimana ini semua berubah pada tahun 2010. Jadi pada tanggal 11 Agustus 2010 si Gareth ini baru aja pulang dari liburannya di Amerika, dan kita nggak tahu apakah ini adalah liburan atau dia itu untuk pekerjaan. Tapi yang jelas dia baru aja pergi ke Amerika, dan dia memiliki jadwal meeting yang sangat penting pada tanggal 16 Agustus. Nah, pada hari tanggal 16 Agustus rekan-rekan kerjanya itu nggak lihat si Gareth datang ke office. Nah, ini pun membuat HR-nya yaitu Human Resource-nya khawatir dan mencoba untuk menghubungi Gareth di rumahnya, tapi teleponnya nggak ada yang angkat, handphonenya juga nggak diangkat, dimana akhirnya HR dari MI6 memutuskan untuk mengirim polisi mengecek si Gareth ini di rumahnya di Pimlico, Inggris. Ini memakan beberapa hari ya, karena kan sebenarnya aku pikir kalau misalnya udah ada satu laki-laki nih yang hilang gitu, ataupun dia nggak kerja udah 1 minggu gitu ya, kenapa kayak baru sekarang gitu polisi itu dipanggil untuk ngecek dia, dan kenapa polisinya itu tunggu sampai 5 hari gitu loh, dari tanggal 18 sampai tanggal 23, that's like 19, 20 ya, 5 hari untuk polisinya ngecek di rumah si Gareth. Tapi yang jelas akhirnya pada tanggal 23 Agustus polisi mengecek ke dalam rumah si Gareth, dan kamu bisa lihat ya rumahnya itu dalam keadaan normal aja gitu loh, kayak seakan-akan si Gareth itu memang baru aja selesai baca buku, baru selesai nonton. Jadi rumahnya itu kelihatannya sangat normal, tapi polisi tidak berhasil menemukan si Gareth di kamar tidurnya, di kamar tamu, di kitchen, itu nggak ada. Pada saat polisi mengecek kamar mandinya, polisi menemukan satu buah tas berwarna merah merek North Face yang ada di dalam bak mandi. Nah, bak mandinya itu dalam keadaan kering ya, tapi anehnya adalah tas itu dalam keadaan terkunci, kayak digembok gitu dari luar. Polisi pun mencoba untuk membuka tas North Face tersebut, dan apa yang mereka temukan sangat mengejutkan. Mereka menemukan tubuh si Gareth yang sudah tidak lagi bernyawa, dalam keadaan tidak berbusana ya, dan kunci gembok tas North Face itu ada di bawah tubuh si Gareth. Nah, ambulans pun dipanggil, dan seketika rumah si Gareth ini menjadi TKP ya. Tubuhnya itu dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Polisi berusaha untuk mencari-cari apakah ada barangnya yang hilang, kayak kalau misalnya ini adalah perampokan kan pasti kayak TV-nya hilang, atau kayak teleponnya hilang, atau jam tangannya hilang. Tapi nggak ada yang hilang dong. Dompetnya juga masih ada di sana di dalam rumahnya kan. Nah, ini pun polisi jadi mikir nih, berarti bukan perampokan. Nah, kalau misalnya bukan perampokan, kayaknya sih bukan pembunuhan, karena ketika hasil otopsi itu keluar, tim patologi juga bertanya-tanya ya, karena mereka lihat
tidak ada bekas kayak pukulan ataupun tusukan ataupun tembakan di tubuh si Gareth, dan di dalam tubuhnya itu nggak ada bekas dia makan obat-obatan terlarang ataupun dia minum alkohol. Jadi beneran dia itu normal banget gitu loh. Tapi tim patologi juga menemukan, ya juga berteori kalau tampaknya si Gareth ini meninggal karena dia menghirup banyak sekali karbon dioksida. Jadi menurut tim patologi, si Gareth itu meninggal dalam kurun waktu 2-3 menit setelah dia dimasukkan ataupun dia masuk sendiri ke dalam tas North Face tersebut, karena kan nggak bisa bernafas ya, jadi dia langsung meninggal gitu loh. Tim patologi juga mengemukakan kalau tampaknya ketika dia masuk ke dalam tas itu dia masih dalam keadaan hidup, karena kalau misalnya dia sudah meninggal baru dimasukkan ke dalam tas kecil itu kayaknya susah banget deh masuk. Dan juga hal yang normal adalah ketika seseorang meninggal itu tubuhnya bakal langsung kayak keras gitu loh. Aku nggak tahu, tapi to be honest, like seseorang yang dekat sama aku just passed away, dan orang yang melihat itu juga bilang kalau iya tubuhnya itu kayak langsung keras gitu loh. So yeah guys, that's what happened. Dan tim patologi juga mengemukakan kalau si Gareth itu sudah meninggal sejak tanggal 16 Agustus. Jadi sekitar 1 minggu sebelum tubuhnya ditemukan oleh polisi. Nah sekarang aku bakal kasih tahu kamu hal-hal yang janggal banget ya. Dari dia itu dimasukkan ke dalam Russell aja, meninggal di sana aja dalam keadaan yang terkunci, tapi kuncinya itu ada di dalam tubuhnya, itu aja udah aneh banget ya. Tapi lebih aneh lagi, dia itu meninggal tanpa ada kayak bekas dia itu diserang, dan lebih anehnya lagi, tidak ada jejak jari, tidak ada DNA, tidak ada jejak jari siapapun di gembok ataupun di luar tas Gareth. Selain itu, kalau memang si Gareth sendiri yang kunci tas itu sendiri gitu ya, kenapa tidak ada juga DNA ataupun jejak jari dari Gareth sendiri di luar tas maupun di gembok? Jadi kayak janggal banget kan. Kalau kita pikir ya, itu gimana sih caranya seseorang bisa mengunci diri mereka ke dalam tas gitu loh dengan gembok tersebut? Aku sih sebenarnya ada menemukan satu video ya dimana seseorang tuh memperagakan hal ini dan memang bisa berhasil. Tapi anehnya kalau memang benar dia tuh gembok sendiri, kenapa nggak ada jejak jari Gareth di gembok itu? Kan aneh banget kan. Selain itu juga ada 2 expert di dalam kunci gembok. Aku nggak tahu kenapa mereka bisa dipanggil ahli dan juga expert dalam kunci gembok, tapi basically ada 2 orang expert yang mencoba berkali-kali menggembok diri mereka sendiri ke dalam tas North Face mirip tas North Face di mana Gareth ditemukan, dan mereka tidak berhasil dong. Mereka udah coba total tuh kayak 400 kali gitu, tapi mereka gagal. Begitu kabar kalau Gareth Williams, seorang laki-laki yang bekerja untuk MI6, ditemukan meninggal di dalam rumahnya, agen intelijen rahasia Amerika ataupun FBI langsung menghubungi MI6 dan membuat MI6 tanda tangan sebuah surat pernyataan yang bilang kalau mereka berjanji mereka tidak akan memberitahukan informasi apa-apa tentang urusan Gareth ke Amerika pada saat sebelum dia ditemukan meninggal ke media publik. Dan sampai hari ini juga kita nggak bisa tahu pasti gitu loh sebenarnya alasan Gareth ke Amerika itu untuk apa. Tapi dari ini aku bisa berspekulasi ya kalau ketika Gareth pergi ke Amerika, dia itu mengunjungi FBI dan dia itu bekerja dengan mereka. I am not sure, tapi ada juga rumor yang mengatakan kalau pada saat si Gareth itu pergi ke Amerika, dia itu sebenarnya bekerja untuk FBI, berusaha untuk tracking pencucian uang internasional yang dilakukan oleh mafia dari Moskow, yaitu orang-orang Rusia. Oh my god guys, aku nggak tahu apakah ini benar atau enggak, tapi please, aku cuman research aja orang Rusia, okay? Like please don't get me, ini hanyalah teori dan juga rumor dari apa yang aku baca. Tapi yang jelas sekarang aku bakal membahas 3 teori. Kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi kepada ahli matematika si Gareth Williams? 1. Si Gareth mengunci dirinya sendiri di dalam tas itu, dan ketika dia gagal membuka gembok, akhirnya dia meninggal. Tapi lagi-lagi tampaknya teori ini tidak benar ya, karena kan seperti yang aku bilang tadi, nggak ada DNA ataupun jejak jari si Gareth di gembokan itu ataupun di sekitar bak mandinya. Pasti kan ada dong ya, tapi itu kayak nggak ada sama sekali gitu. Teori kedua, Gareth menyuruh seseorang untuk mengunci dirinya. Jadi mungkin nggak sih si Gareth itu nge-hire temannya ataupun seseorang
orang ya dari online kayak Craigslist gitu dan bilang kalau boleh nggak kunciin aku di dalam tas North Face ini, aku bakal transfer kamu uang dan kamu liatin aku aja gitu loh. Nah mungkin aja seseorang di hire untuk lakuin itu, mungkin Gareth punya kesukaan dikunci ataupun mengunci diri gitu ya. Menurut dia mungkin aja ini adalah challenge ataupun kayak tantangan gitu, dan setelah si Gareth berhasil mengunci dirinya dalam kurun waktu 2-3 menit dia tiba-tiba meninggal dan orang itu ketakutan akhirnya meninggalkan TKP. Tapi lagi-lagi kalau memang ini benar, kenapa tidak ada DNA orang lain ataupun jejak jari orang lain di kamar mandi Gareth? Seakan-akan tidak ada orang yang ada di sana selain Gareth. Nah, teori ketiga adalah seseorang membunuh Gareth secara sengaja. Mungkin gak sih seseorang sengaja ingin membunuh Gareth dan setelah Gareth meninggal, dia langsung membersihkan TKP dan berhasil kabur. Makanya tidak ada jejak jari siapa-siapa, tidak ada DNA di rumah Gareth. Keluarga Gareth sendiri yakin kalau inilah yang terjadi ya, karena mereka berspekulasi kalau pasti MI6 tuh tahu lebih banyak gitu loh. Mungkin aja MI6 lah yang nge-hire anggota mereka untuk membunuh Gareth, makanya TKP-nya itu bersih banget, makanya sama sekali nggak ada DNA yang bisa ditemukan di sana gitu. Dan di tahun 2015, seorang mantan dinas intelijen rahasia Uni Soviet yaitu KGB bernama Boris Karpikov bilang kalau iya, si Gareth itu dibunuh. Si Boris bilang kalau seseorang di KGB lah yang dikirim untuk membunuh Gareth ketika KGB itu gagal merekrut si Gareth untuk menjadi double agent untuk Rusia dan juga Inggris. Kenapa sih si Gareth itu harus dibunuh? Kan kalau misalnya dia nolak ya udah gitu kan ya. Menurut si Boris ini, si Gareth bilang ke KGB kalau aku nggak mau kerjasama dengan kalian dan aku juga tahu identitas orang di MI6 yang bekerja untuk kalian juga. Jadi Gareth tuh bilang kalau aku tahu loh kalau di MI6 itu juga ada double agent yang bekerja untuk kalian dan juga untuk Inggris, dan aku tahu dia itu siapa. Inilah ya menurut si Boris yang membuat KGB harus melenyapkan Gareth karena mereka takut kalau Gareth tuh akan mengekspos double agent tersebut. Jadi beneran kayak James Bond-esque banget. Dan satu hal yang menarik banget lagi adalah ketika si Boris ini ditanya, oke, kalau memang benar si KGB yang membunuh si Gareth, metode pembunuhannya itu apa? Kenapa bersih banget gitu kan? Sama sekali nggak ada bekas pukulan atau tembakan atau apa. Si Boris bilang kalau metodenya adalah dengan cara memasukkan racun yang tidak bisa terdeteksi ke dalam telinga Gareth. Iya guys, jadi beneran kayak kita tuh sama sekali nggak bisa mikir gitu loh, kayak racun yang nggak bisa terdeteksi yang dimasukkan melalui telinga. Oke, mind blown banget. Tapi itulah teori yang ketiga, dan ada update lagi ya di tahun 2021, tepatnya di bulan Februari lalu ya. Polisi di Inggris mengemukakan kalau terdapat sehelai rambut yang kecil banget di genggaman tangan Gareth, dan sekarang mereka sedang berusaha untuk nge-trace gitu loh kayak DNA dari sehelai rambut itu, tapi mereka sebenarnya masih kesulitan karena rambut itu beneran kayak kecil banget. Jadi even mereka juga nggak bisa nge-trace DNA dari rambut yang super kecil itu, tapi sampai sekarang mereka masih menyimpan satu helai rambut itu supaya teknologi nantinya bakal lebih canggih lagi yang bisa menemukan kira-kira siapa sih pemilik rambut kecil itu. Dan polisi juga yakin kalau misalnya mereka bisa nge-trace DNA rambut itu, mereka bakal bisa menemukan pembunuh Gareth. So ya guys, sampai hari ini sih ya polisi masih yakin kalau kematian Gareth itu adalah kecelakaan aja, dimana Gareth itu mungkin dia punya kesukaan mengunci dirinya sendiri, makanya dia masuk ke dalam North Face itu secara sukarela, dia sendiri yang ngunci dan akhirnya dia meninggal karena kecelakaan. I don't know guys, aku pengen tahu sih menurut kamu teori mana sih yang paling kamu percaya, dan kalau misalnya kamu punya teori lain, make sure untuk komen di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, make sure untuk thumbs up, it will make my day. Hari ini aku pakai lipstick dari Christian Louboutin dan ini tuh warnanya adalah 705M. This is a nude color dan ini adalah matte lipstick, namanya kalau nggak salah Velvet Matte Lipstick. Aku suka banget sama konsistensinya, it stays on all day dan juga nggak drying, so try it out if you get the chance. Anyway, thank you so much for watching. I hope you have a fantastic day. Stay beautiful, stay handsome, and I will see you in my next video. Bye!